Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati dan hidup kita untuk kita menghampiri hadirat Tuhan. Karena kita percaya pagi hari ini kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong di dalam setiap hidup kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Makasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong setia Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh Yesus, kami bersyukur Kau sanggup menolong kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat sedetik pun Tuhan. Kau sanggup pulihkan hidup kami. Kau sanggup menolong
Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pagi hari ini kami ditolong oleh Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami tahu kami berjalan dengan Tuhan yang hidup Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami mau katakan bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Tuhan pagi hari ini firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama doa pagi GKI Pondok Daud. Saya percaya pada pagi hari ini berkat dan anugerah daripada Tuhan terus dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pada pagi hari ini sebelum kita akan menjalankan tugas-tugas kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapak Ibu saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita senantiasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tentu merindukan, menginginkan setiap umat-umat Tuhan agar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ketika Roh Kudus memimpin dalam perjalanan setiap hidup orang percaya, saya yakin Tuhan itu akan menunjukkan jalan-jalan yang baik. Bukan hanya jalan-jalan yang baik, tetapi Roh Kudus menuntun setiap langkah perjalanan hidup orang percaya, umat manusia menuju jalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Lah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari bersama-sama. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu Allah sendiri yang menuntun setiap umat orang percaya. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, Dia telah mencurahkan Roh Kudusnya, memberikan Roh Kudusnya. Bahkan firman Tuhan katakan lebih baik berguna aku pergi.
Artinya apa? Ketika Yesus terangkat ke surga, Tuhan itu memberikan kelengkapan bagi setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus-Nya. Agar apa? Dimampukan oleh karena daripada Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting di dalam setiap umat percaya. Menghibur. Di saat dalam kesusahan, Roh Kudus itu menghibur senantiasa. Mengajar. Roh Kudus adalah guru yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan orang percaya. Bahkan Roh Kudus itu membimbing setiap umat percaya dalam kebenarannya. Sesuatu yang luar biasa. Allah melengkapi sebelum Yesus naik ke surga. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita bersama-sama adalah, apakah yang harus dikerjakan supaya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Ini yang penting dalam hidup kita. Bagaimana agar supaya hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, orang percaya itu dipimpin oleh Roh Tuhan? Tentu hal yang harus kita lakukan bersama-sama adalah hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi, memiliki koneksi dengan Tuhan. Ketika umat Tuhan, orang percaya memiliki hubungan yang baik, memiliki koneksi dengan Tuhan dengan baik, saya percaya penyertaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan itu terus dinyatakan bagi setiap orang percaya. Bahkan di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, memiliki koneksi dengan Tuhan. Itu sesuatu yang harus dikerjakan dalam setiap umat Tuhan. Ketika umat Tuhan memiliki hubungan yang baik, memiliki keintiman dengan Tuhan, niscaya penyertaan daripada Roh Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus itu terus dinyatakan atas setiap kita. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut dengan Dia. Bukankah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Bukankah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan itu senang bergaul karib dengan setiap umat. Ini yang menjadi kerinduan di dalam setiap kehidupan kita, supaya bagaimana agar Roh Tuhan, Roh Kudus itu memimpin dalam hidup kita. Maka mau tidak mau hidup kita harus memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, memiliki koneksi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Di saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya perlindungan, damai sejahtera, kesejahteraan daripada Allah itu terus dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran itu mutlak, tidak bisa ditawar dalam setiap hidup kita. Di saat kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu tertulis
Kuduslah kamu sebab Allah kudus. Kuduslah kamu sebab Allah kudus. Maka hidup dalam kekudusan dan dalam kebenaran itu harga mati. Tidak bisa ditawar lagi dalam setiap orang percaya. Maukah hidup kita, termasuk diri saya, dipimpin oleh Roh Tuhan? Dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka harga yang harus kita nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mau tidak mau hidup dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Kebenaran berstandar bukan diri kita, tetapi standar adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan, Allah itu sendiri. Dan hal yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang terus menghasilkan buah. Kehidupan orang percaya ketika dipimpin oleh Roh Tuhan dipastikan akan menghasilkan buah. Kehidupan yang menghasilkan buah. Kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan yang menjadi dampak bagi banyak orang. Itu yang harus dihasilkan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Hiduplah terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, maka kita akan tetap menghasilkan buah. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah. Ketiga hal inilah yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Di saat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mari bersama-sama buka hati kita supaya Roh Kudus akan memimpin dalam setiap perjalanan hidup kita. Percaya ketika Roh Kudus akan memimpin dalam perjalanan hidup kita, saya kira percaya Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik atas setiap perjalanan hidup kita. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.